Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada Zoom meeting pada sore hari ini. Dan insya Allah 1 jam 15 menit sampai dengan jam 16.45 akan membersamai dengan saya. Kita akan mengulik pembahasan sosialisasi mitra baru marketing Iskariman Properti Syariah. Izin Bapak Ibu semuanya, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Terlihat kan? terlihat ya di layar Bapak Ibu ya. Iya, betul terlihat. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat menyiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen. Akan banyak sekali informasi nanti yang akan diterima Bapak Ibu. Hal ini acuan Bapak Ibu ketika mendapatkan calon bayar, sedang berkomunikasi dengan calon bayar. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ya dan baik. Karena hal ini memicu Bapak Ibu untuk mengajak survei ke lokasi proyek. Baik Bapak Ibu semuanya, se- izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Taufik Abdul Aziz, saya diamanahkan di tim training center di Iskariman Academy dan domisili saya di Bekasi Utara. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Kota Bekasi atau di Kabupaten Bekasi, kiranya nanti kalau misalnya melewati Bekasi Utara bisa kabarin saya dan kita ngopi bareng ya. Baik, kita lanjut. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu bergabung di Iskarima Properti Syariah itu apa saja tujuannya? Boleh di komen di chat Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu bergabung di Iskarima Properti Syariah itu apa saja? Karena kita pasti tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya satu sama lainnya. Oke, Pak Riah, mendapatkan income tambahan atau pendapatan tambahan. Bu Anissa menambah wawasan dan penghasilan. Masya Allah, ini paket lengkap ini. Oke, Pak Aziz Syahriza menambah ilmu, menambah pengalaman, relasi, dan income tambahan. Masya Allah. Wah, ini nih Pak Nurdin Aib nih, berbeda dari yang lain. Income tambahan dan amal. Ya, semoga apa yang Bapak Ibu tujuankan, semoga Allah SWT memudahkan dan mencapai tujuan kita semuanya. Baik, pasti tentu Bapak Ibu memiliki tujuan, itu ada dua aspek. Yang pertama adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, di balik Bapak Ibu bekerja utama, tuh, memiliki pekerjaan utama, mendapatkan penghasilan tetap, tentu Bapak Ibu memerlukan namanya itu penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan ini tentu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, tentu Bapak Ibu memiliki tujuan yaitu belajar dan bersilaturahmi. Nah, sangat cocok sekali kalau misalnya Bapak Ibu memilih Sekalian Multi Syariah sebagai developer dan Bapak Ibu ingin menjadi mitra marketing fresh di Sekalian Multi Syariah, tentu ini sangat tepat sekali karena kami akan menyediakan segala fasilitas baik training, pelatihan dan sebagainya di Iskariman Properti Syariah. Ya, salah satunya di peserta Zoom meeting sore hari ini ada juga peserta dari kelas SMC. Nah, pembahasan sore ini kita akan membahas ada 8 aspek Bapak Ibu. Yang pertama itu developer Iskariman Property Syariah. Dan yang kedua tentu kita akan membahas perihal visi, misi, dan asesmennya.
Dan yang ketiga ada proyek Islam Properti Syariah yang akan saya sampaikan. Dan yang keempat tentu kita akan membahas perihal alur pembelian aset properti syariah. Dan yang kelima kita akan mengetahui komisi mitra marketing. Nah ini poin kelima ini biasanya Bapak Ibu tunggu-tunggu nih sama mitra marketing yang lainnya yang sebelum-sebelumnya mengikuti Zoom meeting dengan saya. Nah, yang keenam tentu kita akan membicarakan bagaimana sih sistem marketing properti di Skadima Properti Syariah. Dan yang ketujuh, tentu kita akan membahas perihal alur pelatihan marketing di Skadima Properti Syariah. Dan kedelapan, tentu akan ada registrasi mitra. Nah, Bapak Ibu yang belum mengikuti registrasi, nanti akan kami kami tampilkan barcode dan linknya. Baik, jangan sampaikan sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah owner kami, namanya Pak Haji Gun Gun Gunawan. Nah, Pak Haji Gun Gun Gunawan itu menyampaikan bahwasanya lelaki sejati itu harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Nah, Bapak Ibu yang memulai menjadi mitra marketing freelance dengan Properti Syariah, saya harapkan untuk dapat memaksimalkan ikhtiarnya, baik secara ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ya, karena hal ini Bapak Ibu tentu memiliki tujuan ya dalam mencapai tujuan itu tentu namanya perlu usaha dan doa. Nah, maka sebab itu, mari sama-sama kita selesaikan untuk mencapai tujuan kita semuanya bersama. Nah, saya akan perkenalkan Skema Properti Syariah ini salah satu perusahaan developer ya, yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Ya, waktu itu tahun 2014 hanya lingkupnya itu skala kecil yaitu perumahan. Nah, waktu berjalan Iskandar Properti Syariah berkembang pesat. Di tahun 2019 Iskandar Properti Syariah sudah memiliki proyek-proyek ya di Jawa Barat mulai dari kafling wisata, mulai dari Rukos, terus mulai dari pemakaman Islami dan sebagainya. Nah, Iskariman Porti Syariah itu memiliki divisi namanya Iskariman Academy. Nah, di Iskariman Academy ini uh, menjadi wadah Bapak Ibu untuk menerima fasilitas baik training, pelatihan ataupun workshop. Nanti akan dijelaskan lebih detail nanti di slide selanjutnya. Nah, kita juga sudah memiliki penghargaan. Ya, ada 3 penghargaan di tahun 2021, tahun 2022, 23, dan tahun 2024. Nah, tahun 2021 kita memiliki penghargaan proyek terluas. Nah, proyek terluas itu letaknya ada di lokasi Bogor Timur. Namanya proyeknya adalah Granada Land. Luasnya berapa? Luasnya itu kurang lebihnya 60 hektar. Nah, Bapak Ibu nanti yang tinggal di Jawa Barat bisa, ayo kita sama-sama nanti berkunjung ke lokasi proyek Granada Land. Nah, di sana itu adalah Kafling Edu Wisata. Nah, Iskandar Pati Syariah memiliki visi. Visinya itu menjadikan perusahaan besar, sehat, terpercaya, berkah, berlandaskan hukum syara yang dapat memberikan manfaat kepada stakeholder, baik itu karyawan, mitra, maupun kaum muslimin. Tentu, untuk mencapai visi atau mencapai tujuan Iskandar Pati Syariah, Iskandar Pati Syariah memiliki misi. Misinya apa? Memberikan dakwah kepada masyarakat luas, bebas dari riba dan transaksi batil lainnya. Yang kedua, tentu kita taat kepada fikih muamalah. Ya, yang ketiga, adanya etos kerja yang tinggi, yang amanah, profesional, bernafaskan Islam kafah pada seluruh karyawan. Dan yang keempat, tentu kita memiliki proyek-proyek rumah tinggal, tempat tinggal yang berkualitas, terjangkau dengan konsep hunian Islami. Yang kelima, kita akan menciptakan perkebunan peternakan yang berperan dalam ketahanan pangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada pengalaman dari owner kami ya, Pak Haji Gun Gun Gunawan. Nah, ntar Bapak Ibu bisa baca setelah Zoom meeting pada sore hari ini ya. Boleh di screenshot, nanti bisa dibaca setelah Zoom meeting pada sore hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Putri Syariah itu menerapkan 7T ya. Apa saja sih 7T? Yang pertama, tentu adanya tanpa ada riba ya. Jadi segala transaksi yang di Sekarang Putri Syariah, baik itu dalam pembayaran ya ataupun pembayaran fee marketing kepada mitra marketing skema Properti Syariah itu tentu tidak ada riba. Jadi transaksi yang sejak di awal sudah disepakati itu sampai dengan akhir nilainya itu tidak berubah. Ya tidak ada tambahan ataupun tidak ada denda dan sebagainya. Yang kedua, tentu skema Properti Syariah tidak ada kerjasama dengan pihak bank manapun, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Ya tidak sama sekali kita bekerja sama. Yang ketiga, di Sekarang Putri Syariah tidak ada BI checking. Kenapa sih tidak ada BI checking? Ya tentu saja, ketika kita tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun, maka dengan secara otomatis kita tidak ada namanya BI checking, ya. Dan yang keempat, tentu kita tidak ada denda.
Ya, bagaimana sih konsepnya skema mutualisasi dalam transaksi? Kenapa bisa tidak ada denda? Ya, karena kita menerapkan syariat Islam. Contohnya seperti ini. Misalnya, Bapak Ibu memiliki calon buyer yang sudah tertarik dengan unit katakanlah Granada Land, ya, unit kafling. Nah, calon buyer ini sudah booking dan sudah DP. Ketika pelunasan, ternyata calon buyer ini memiliki kendala dalam pembayaran. Nah, hal ini calon buyer wajib berkomunikasi kepada pihak developer. Kenapa demikian? Karena pihak developer ingin tahu apa sih kendala-kendala yang dialami oleh calon buyer. Dan calon buyer ini tentu nanti akan mendapatkan kebijakan dari developer. Nah, ketika berkomunikasi, musyawarah, nantinya kebijakan dari skema syariah mungkin saja nanti akan memberikan tenggat waktu pembayaran. Katakanlah tenggat waktunya itu 1 bulan hingga 2 bulan ke depan. Ternyata di 2 tahun ke depan tidak bisa membayar. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai transaksinya, apakah nilai dalam pembayaran itu bertambah? Nah, di skema seperti syariah itu tidak ada namanya tambahan. Ya, kalau misalnya di dalam akad itu sudah 500 juta, ya tentu sampai dengan akhir akad, apa sampai dengan pelunasan itu nilainya tetap 500 juta. Tidak ada namanya denda ataupun bunga sebagainya. Ya, inilah namanya transaksi di apa namanya transaksi di syariah atau di Islam. Ya, yang kelima tidak ada namanya sita. Ya, tidak ada sita. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika misalnya calon buyer ingin memiliki unit yang digandala yang ternyata tidak bisa membayar. Nah, sudah komunikasi, sudah diberikan tenggat waktu dalam 3 bulan, ternyata tidak bisa membayar. Maka unit yang sudah apa namanya sudah diakatkan di awal, apakah itu unitnya akan disita oleh pihak developer? Tentu saja tidak. Ya, jadi unit yang sudah dilakukan transaksi dalam pembayaran itu kan sebenarnya sudah dimiliki oleh calon buyer. Nah, kalaupun misalnya nantinya itu ada kendala dalam pembayaran, maka unit tersebut nantinya akan dijual kepada masyarakat luas. Katakanlah misalnya di harga sekarang itu 500 juta. Ternyata di waktu yang akan datang itu naik 600 juta dan pembayarannya ternyata itu memiliki kekurangan 300 juta rupiah. Nah, ketika misalnya dijual kepada calon buyer yang kedua di harga 600 juta, maka 600 juta itu nanti akan dikurangi sama kekurangan yang ada kekurangan pembayaran calon buyer pertama. Berapa ukurannya tadi? 300 juta. Maka 600 juta dikurangi 300 juta, itu sisanya 300 juta. Nah, 300 juta ini adalah haknya dari buyer pertama. Maka 300 juta ini akan dikembalikan kepada buyer pertama. Nah, disinilah keindahan transaksi dalam Islam ya. Jadi tidak ada sita, tidak ada apa namanya denda, tidak ada bunga dan sebagainya. Dan hal ini adalah untuk mencegah adanya kezoliman kepada calon buyer seperti itu. Kalau di konvensional gimana? Kalau di konvensional malah ada sita. Kalau misalnya udah telat pembayaran, ya wis dipasang itu tanda lelang gitu kalau di konvensional. Tapi kalau di syariah itu berbeda. Kalau di syariah tidak ada namanya sita, tidak ada namanya lelang, dan transaksinya itu dari awal hingga akhir itu transaksinya nilai transaksinya itu tetap sama, tidak ada tambahan denda ataupun bunga lainnya. Ya, yang keenam tentu kita di Sekalian Multi Syariah tidak bekerja sama dengan pihak asuransi manapun. Ya, kalau misalnya kita tidak bekerja sama dengan pihak bank, maka kita juga tidak bekerja sama dengan pihak asuransi. Dan yang ketujuh, tentu di Sekalian Multi Syariah menerapkan syariat Islam dengan sifatnya transparan dan terbuka kepada buyer. Hari ini apa? Hal ini untuk mencegah adanya transaksi batil lainnya, ya. Karena kita menerapkan syariat Islam. Oke. Pak Maska saja. Maaf, putus suaranya. Sampai saat ini apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Saya sudah menjelaskan 7 poin ini. Karena suara saya Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Terima kasih ya atas konfirmasinya. Mungkin Pak Masca di lokasi Bapak itu sinyalnya lagi terganggu atau ada kemungkinan handphonenya mungkin bisa menggunakan device lain atau pakai WiFi ya, atau pakai hotspot di HP yang lain. Gitu ya Pak Masca ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah konfirmasi ya suaranya jelas. Kita lanjut ya. Nah, inilah sebaran lokasi project ya yang sudah saya sampaikan di WhatsApp ya. Nah, yang pertama di Jawa Barat itu ada 29 proyek ya. Rinciannya diantaranya yang ada di daerah Bapak Ibu, ada di daerah Bogor Timur, IPB, Cianjur, Sukabumi, Subang, Bandung, ada di daerah Jatinangor, Purwakarta,
dan Depok. Nah, Depok ini salah satu apa namanya proyek baru kami ya, namanya GSA UI atau Universitas Indonesia di lokasi Depok. Dan di daerah Bekasi juga ada 3 proyek dan ada Rukas Hegemana juga di lokasi Bogor ya. Nah, di lokasi Provinsi Banten ada 5 proyek di daerah Anyer, Lebak, dan Tanjung Lesung ya. Baik itu pemakaman Islami, Rukos, maupun kafling itu ada juga di lokasi Banten. Nah, Bapak Ibu yang lokasinya di daerah Banten atau Tangerang dan sekitarnya bisa nih memasarkan daerah Banten. Apalagi proyeknya ini udah bahasanya terkenal ya, udah viral ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, di Yogyakarta kita ada 1 proyek namanya Gerada Luxury Coast ya. Dan di Jawa Timur, nah ini tadi nih yang tinggal di Malang, Pak Setiawan bisa memasarkan 2 proyek kami ya. Ada GSA 1 di Malang dan GSA 2 Malang. Nah, Provinsi Jawa Tengah kita ada 2 proyek, Pesona Alam Merbabu dan Gerada Student House di Semarang. Nah, Pesona Alam Merbabu ini salah satu proyek terbaru kami ya, yang baru launching itu di bulan September akhir ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan mitra marketing? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, tentu personal branding. Nah, seorang mitra marketing itu wajib memiliki personal branding yang baik. Ya, baik secara tampilan, baik secara penyampaian dan sebagainya. Maka sebab itu nanti akan kita paparkan ya sampai detail di Zoom meeting sore hari ini. Yang kedua, tentu kita harus memahami produk knowledge-nya. Karena produk knowledge ini salah satu awalan, salah satu pemahaman yang kita harus ketahui, yang harus kita pahami. Hal ini apa? Hal ini tentu tentunya mengacu ketika kita mendapatkan calon buyer dan ada pertanyaan dari calon buyer, tentu kita dapat menjawab dengan tepat. Karena apa? Karena kita sudah paham isi dari proyek tersebut. Dari mana? Dari produk knowledge, ya. Dan yang ketiga, tentu kita harus memahami cara berkomunikasi kepada calon buyer, ya. Tentu ini adalah salah satu hal yang menjadi sorotan komunikasi karena cukup banyak ya mitra marketing itu dalam komunikasi kepada calon buyer itu cukup miss ataupun kurang baik ya. Maka sebab itu kita harus sama-sama belajar bagaimana sih cara komunikasi dengan baik kepada calon buyer. Nah, nanti akan ada kelas-kelasnya karena saya paparkan di Zoom meeting pada sore hari ini. Dan yang keempat, komitmen ya. Komitmen ini perlu ya, komitmen ini sangat harus dimiliki oleh mitra marketing. Contohnya misalnya dalam memasarkan proyek, dalam 1 hari memasarkan proyek secara online ataupun digital. Nah, dalam memasarkan proyek, kita harus penuh dengan komitmen. Karena apa? Karena di dalam digital itu ada namanya algoritma. Kalau misalnya 1 hari kita memasarkan, besoknya kita nggak memasarkan, besoknya kita nggak memasarkan, besoknya kita memasarkan, algoritmanya itu kita nggak dapat untuk mengangkat konten-konten kita ke apa namanya ke masyarakat luas yang memiliki teknologi ya. Nah, maka sebab itu kita harus punya komitmen atau konsisten dalam menjalankan pemasaran proyek yang ada di segmen properti syariah. Nah, saya dulu itu pernah eh, memiliki kebijakan ya kepada mitra marketing yang dulu saya pernah pegang ya. Saya mengingatkan kepada mitra marketing yang dulu pernah saya pegang itu tolong untuk memasarkan proyek itu dalam 3 waktu ya. Pagi, siang, dan menjelang malam. Ya, hal ini apa? Hal ini adalah untuk algoritma itu membaca dan mengangkat konten-konten kita itu selalu utama di atas dan dapat dilihat oleh warganet. Nah, tentu ini akan meninggalkan jejak digital ya karena ada mitra marketing kita yang sudah memasarkan proyek melalui digital itu sudah lama sekali ya. Dan itu tidak pernah tidak pernah diulik oleh satu orang yang udah membeli ya. Nah, ketika dalam waktu beberapa hari ke depan nyata ada buyer yang tertarik dengan proyek tersebut dan dia mendapatkan informasinya dari mana? Dari media sosial. Padahal sudah berhari-hari itu proyek sudah diposting di dalam media sosial. Nah, inilah namanya jejak digital. Nah, tentu Bapak Ibu saya ingat kembali, ayo kita sama-sama konsisten komitmen dalam memasarkan proyek sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh mentor Bapak Ibu. Nah, ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas yang bisa Bapak Ibu ikuti nantinya ketika Bapak Ibu sudah resmi menjadi mitra marketing di Skema Properti Syariah. Di antaranya apa? Akselerasi closing class, agensi kelas properti, property basic mentality. Nah, kelas-kelas ini adalah wadah
kelas ini adalah wadah Bapak Ibu untuk belajar banyak hal di dunia marketing, ya di dunia pemasaran. Maka sebab itu saya ingatkan kepada mitra marketing, manfaatkan apa yang sudah difasilitasin oleh Iskadiman Properti Syariah, khususnya di daerah Jabodetabek. Ya, karena apa? Karena kita akan ada kelas-kelas baik itu secara offline ataupun secara online, ya. Nah, tentu untuk mengikuti kelas-kelas tersebut, Bapak Ibu wajib untuk registrasi atau MOU, ya sudah resmi menjadi mitra marketing Iskarimam Properti Syariah. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak resmi menjadi mitra marketing Iskarimam Properti Syariah, maka Bapak Ibu tidak berhak mengikuti kelas-kelas marketing ataupun syariah yang ada di Iskarimam Properti Syariah. Nah, nanti akan kita ulik ya lebih dalam lagi dan akan saya sampaikan barcode-nya untuk registrasinya, dan Bapak Ibu yang belum registrasi silakan nanti registrasi mitra marketing Iskandar Property Syariah. Ya, ini ada alur Ini adalah alur penerimaan pelatihan di Mitra Marketing Iskarima Property Syariah. Setelah Bapak Ibu mengikuti webinar sosialisasi, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi MOU atau registrasi Mitra Marketing Iskarima Property Syariah. Nah, setelah Bapak Ibu registrasi, nanti Bapak Ibu akan diikutsertakan untuk mengikuti workshop properti syariah. Nah, workshop properti syariah ini nanti akan berlangsung di bulan Desember. Ya, di bulan Desember di tanggal 14 di hari Minggu. Nah, workshop properti syariah ini akan berlangsung secara offline di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lebih tepatnya ada di Aula lantai 3 Iskariman Properti Syariah. Nah, setelah workshop seperti syariah, nanti Bapak Ibu akan ditawarkan untuk mengikuti kelas namanya SMC atau Spiritual Marketing Coaching. Nah, Spiritual Marketing Coaching ini nanti akan ada 28 materi, ya, 28 materi dibagi dua, 14 materinya marketing, 14 materinya itu syariah. Nah, berikut adalah materi-materi marketing yang akan disampaikan, yang akan ditawarkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kelas SMC, baik itu personal branding, teknik komunikasi, marketing properti, ataupun ITM dan sebagainya. Nah, selain Bapak Ibu mengikuti kelas SMC, workshop, nanti akan ada kelas-kelas yang ada di Skema Properti Syariah. Di antaranya ada akselerasi coaching class, agensi kelas properti, digital marketing, dan sebagainya. Nah, selain kelas-kelas yang ada di Skema Syariah, itu nanti akan ada namanya Kopdar Mitra Marketing. Dan insya Allah Kopdar Mitra Marketing ini akan berlangsung di hari esok, di hari Minggu, di tanggal 23. Kita akan mengunjungi satu proyek namanya itu Granada Living Coast Karawang. Letaknya di mana? Letaknya di Karawang, ya. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek ataupun yang dekat dengan Karawang dan sekitarnya, Bapak Ibu silakan dapat mengikuti Kopdar Mitra Marketing di GLK atau Gerada Living Coast Karawang. Nanti kita akan sama-sama sharing session, kita sama-sama kunjungi unit-unitnya, terus kita sama-sama nanti mendengarkan penyampaian dari pihak GLK atau Gerada Living Coast Karawang, dan nanti kita bisa mengulik lebih dalam perihal produk knowledge yang sudah Bapak Ibu pahami, yang sudah Bapak Ibu baca secara real nanti di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang belum registrasi, Bapak Ibu yang belum ngisi MOU, silakan Bapak Ibu dapat mengisi MOU terlebih dahulu ya. Nanti akan saya sampaikan nanti di grup kalau misalnya Bapak Ibu belum mengisi MOU. Baik, kita lanjut ya. Nah, Iskariman Academy ini salah satu ada subdivisi yang dimiliki oleh Iskariman Properti Syariah yang memiliki visi yaitu menjadikan perusahaan dapat mencerdaskan, membantu jutaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non-materi dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, workshop Properti Syariah yang kemarin sudah berlangsung ya di akhir November ya, di tanggal berapa ya? Lupa, tanggal 16 November tahun 2025. Nanti kita akan mengadakan kembali nanti di workshop properti syariah di tanggal 14 Desember tahun 2025. Ya, workshop properti syariah nantinya akan diadakan di Desember tanggal 14 batch yang ke-24. Ya, jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek, manfaatkan fasilitas, manfaatkan wadahnya dan maksimalkan apa yang Bapak Ibu ikuti, maksimalkan apa yang Bapak Ibu sedang jalankan, capailah tujuan sama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin minum dulu ya. Baik, saya buka chat Zoom dulu ya. Ini ada chat Zoom nih, lumayan banyak nih. Oke, Pak Eko, nanti ada rekamannya. Insya Allah ada ya rekamannya ya.
Tapi saya posting insya Allah di hari Senin ya. Bu Anissa, berarti yang dekat saja ya Pak? Oh tidak, Bu Anissa. Jadi Bu Anissa yang tinggal di Aceh atau di Sabang ya, Bu Anissa itu boleh memasarkan seluruh proyek yang ada di Skaliman Properti Syariah ya. Karena apa? Ketika misalnya Bapak Ibu memasarkan proyek Properti Syariah, walaupun Bapak Ibu itu tinggalnya jauh ya di Sabang ataupun di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, ketika Bapak Ibu mendapatkan calon buyer, silakan komunikasi kepada mentor kami. Silakan serahkan data namanya, domisilinya di mana, nomor telepon dari calon buyer, serahkan kepada mentor kami. Nanti mentor kami yang akan handling ke lokasi project, ya, yang akan handling ke lokasi project. Jadi Bapak Ibu yang tinggal jauh jangan khawatir ya, karena mentor kami nanti insya Allah yang akan menghandling, ataupun misalnya mentor kami itu kebanyakan, contoh kebanyakan calon buyer yang berkunjung ke lokasi project, nanti akan diserahkan kepada sales in-house ya di lokasi project. Jadi Bapak Ibu yang tinggal jauh jangan khawatir ya. Tinggal komunikasi, jaga komunikasinya, selalu intens kepada mentornya dan minta arahannya ketika dapat calon buyer. Ya silakan komunikasi data-data calon buyer kepada mentor kami. Nanti mentor kami yang akan memprosesnya. Karena ada kemarin tuh di bulan beberapa bulan yang lalu yaitu ada mitra kami yang tinggal di Kebumen itu baru closing ya, baru closing di salah satu proyek kami. Baik, yang Karawang besok apa kapan ya? Ya, insya Allah besok ya Pak Fajri Nurul Haq. Insya Allah di Karawang besok di hari Minggu. Baik, kita lanjut ya. Nah, developer Singapura Syariah sudah memiliki penghargaan di tahun 2003 dan 2024, yaitu project terbaik ya. Sorry, perusahaan developer terbaik ya oleh Asosiasi Developer Properti Syariah. Dan yang kedua, project kita ready dan mudah dijual. Yang ketiga, kami menyediakan konten promosi, produk knowledge, dan apa namanya copywriting yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk memasarkan project Niskayman Properti Syariah. Yang keempat, tentu kita memiliki wadah namanya Iskariman Academy yang memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu mitra marketing untuk belajar training, ya, pelatihan, workshop dan sebagainya itu di mana di Iskariman Properti Syariah. Itu gratis ya Bapak Ibu ya, 100% gratis. Ya alhamdulillah salah satu peserta webinar sore hari ini itu telah mengikuti kelas SMC. Yang keempat, yang kelima, tentu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bimbingan oleh mentor kami. Nah, ini adalah salah satu proyek kami yang sudah viral ya, bahasanya viral, yang sudah diliput oleh TV nasional, oleh media digital, ya baik itu Republika, baik itu Net TV, TV One, dan sebagainya. Proyek Granada Riverside Resort. Nah, alur pembeliannya ini Properti Skaliman. Nah, Bapak Ibu setelah memasarkan proyek ya, ketika mendapatkan calon buyer, nah Bapak Ibu tinggal menyerahkan nanti data-datanya itu kepada mentor kami, ya baik itu nama, terus apa namanya domisilinya, nomor handphone, ya kepada mentor kami, ntar mentor kami yang akan mencatat di kantor. Nah nantinya ketika hari H janjian untuk survei kualitas proyek, nanti mentor kami yang akan menghandling di lokasi proyek yang akan apa namanya bahasanya menemani calon buyer itu untuk berkunjung di lokasi project sampai dengan booking unit. Ya, ketika booking unit itu sudah, nanti berapa besarannya? 2 juta rupiah. Nah, ketika misalnya contoh katakanlah buyer ini memiliki kebutuhan yang lainnya. Buyer ini ternyata ingin meng-cancel unit yang sudah di booking. Nah, nanti ketika misalnya calon buyer ini membatalkan booking unitnya, maka nanti uang booking itu dapat dikembalikan 100% kepada calon buyer, ya. Dan setelah booking unit, nanti akan ada arahan ke verifikasi. Nanti berkas-berkas akan dikumpulkan, diverifikasi oleh pihak developer. Nah, setelah diverifikasi, nanti akan ada namanya akad PPJB. Nah, di akad PPJB ini nanti urusannya itu developer kepada calon buyer. Jadi mitra marketing itu cukup sampai untuk mengajak ke lokasi project. Nah, setelah akad PPJB nanti akan ada namanya akad AJB. Lamanya berapa? Lamanya 3 sampai 6 bulan lamanya. 6 bulan nggak nyampe sih, paling 3 bulan lamanya itu udah akad AJB. Nah, untuk mengajak survei, tentu 80% itu, ya 80% itu faktornya adalah emosional. Ya, 80% itu dari tingkat emosional. Maka sebab itu tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk komunikasi kepada calon buyer. Silakan komunikasi dengan calon buyer dengan baik dan tepat sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh mentor kami.
Nah, hal ini untuk apa? Untuk memicu pendekatan kepada Bapak Ibu, kepada calon bayar untuk mengajak survei ke lokasi proyek. Nah, komisi mitra marketing itu besarannya adalah 5%. Nah, 5% ini untuk kafling ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemakaman Islami itu sebesarnya itu 10%. Nah, pertanyaannya, berapa sih besaran em, komisi fee marketing dari sorry, berapa besaran komisi mitra marketing untuk Rukos? Nah, untuk Rukos nanti Bapak Ibu silakan komunikasi kepada mentor kami karena apa ya, setiap project Rukos itu berbeda-beda ya untuk fee marketingnya ya. Nanti silakan untuk komunikasi kepada mentor, minta berapa besarannya fee marketing. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari produk knowledge-nya sampai dengan fee marketing yang berapa ketika dapat calon bayar, silakan Bapak Ibu ajak ke lokasi project. Untuk apa? Untuk cepat untuk mendapatkan fee marketing. Nah, ini adalah salah satu mitra marketing kami yang sudah apa namanya sudah pernah closing ya dan sudah mendapatkan penghargaan di tahun 2023 yaitu Bapak Santika Reja yang sudah closing hingga 1.038 juta rupiah. Nah, mekanisme dari mitra marketing yang pertama, Bapak Ibu tuh memiliki kewajiban untuk memasarkan project, ya baik itu offline maupun secara online. Ya, bagi Bapak Ibu yang jauh dari kantor, yang jauh dari Jabodetabek atau di luar dari Pulau Jawa, nah Bapak Ibu cukup secara online saja, secara WhatsApp, secara Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu nanti minta arahan kepada mentor kami. Bagaimana sih cara memasarkan projectnya? Bagaimana awalan kita untuk menawarkan project kepada masyarakat umum? Terus bagaimana kita cara komunikasinya? Nah, silakan Bapak Ibu untuk komunikasi kepada mentor kami untuk minta arahan, binaan dalam memasarkan proyek. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasarkan proyek, nanti Bapak Ibu tentu akan komunikasi kepada calon bayar. Nah, komunikasi pada calon bayar tentu ada teknik-tekniknya ya. Jangan sampai kita itu bahasanya apa ya? Bahasanya dalam komunikasi itu cuma sekedar jawaban saja gitu. Nah, maka sebab itu ketika Bapak Ibu udah komunikasi kepada calon bayar, akhiri dengan ajakan ataupun pertanyaan ya. Jadi setiap Bapak Ibu sudah menawarkan, tawarkan. Tawarkan apa? Tawarkan untuk survei ke lokasi proyek. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menawarkan ajakan itu, maka apa yang Bapak Ibu tawarkan kepada ketika Bapak Ibu tidak menawarkan ke lokasi proyek, maka apa yang Bapak Ibu tawarkan kepada calon buyer nanti hanya cuma sekedar informasi saja. Hanya sekedar mengetahui saja. Nah, selebihnya apa? Selebihnya ya udah biasanya itu cuma di-rate aja gitu. Maka sebab itu saya selalu ingat kepada mitra marketing, setiap Bapak Ibu menawarkan proyek, setiap Bapak Ibu memasarkan proyek kepada masyarakat luas, akhiri dengan pertanyaan ataupun ajakan ke survei ke lokasi proyek ya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan data dari calon buyer, Bapak Ibu tahu domisilinya di mana, terus Bapak Ibu sudah mendapatkan waktu calon buyer ini survei ke lokasi proyek. Nah, silakan Bapak Ibu serahkan kepada mentor kami. Nah, nantinya mentor kami yang akan menghandling ya di lokasi proyek hingga closing. Nah, calon buyer sudah tertarik untuk membeli di unit project tersebut, nanti akan diarahkan untuk booking unit. Besarnya yang tadi sudah saya sampaikan, 2 juta rupiah. Lalu nanti akan ada akad PPJB. Lalu nanti fee marketing Bapak Ibu akan turun ya selama 3 sampai 6 hari. Sebenarnya sih nggak nyampe 1 minggu ya, 3 hari itu sudah turun ke rekening Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ketika mengisi MOU, nomor rekeningnya itu jelas, nah atas nama itu jelas, karena apa? Ini adalah acuan informasi ketika Bapak Ibu closing, Bapak Ibu akan menerima fee marketingnya dikirim melalui rekening Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengajak survei tentu 80% itu memutuskan dalam faktor emosional. Nah, namanya juga faktor emosional ini itu adalah faktor kedekatan Bapak Ibu kepada calon buyer. Nah, ini butuh namanya komunikasi ya. Nah, maka sebab itu Bapak Ibu saya arahkan untuk mengikuti training pelatihan baik itu online ataupun offline di Iskariman Academy. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang banyak sekali, ilmu yang banyak sekali di Iskariman Academy. Hal ini untuk menjadi acuan Bapak Ibu untuk mengajak calon buyer ini apa namanya survei ke lokasi project ya. Karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapat di Iskariman Academy. 90% mitra marketing ini berhasil closing dari ring satunya ya. Banyak mitra marketing yang memasarkan secara digital, banyak juga mitra marketing yang secara ring satu. Tapi kebanyakan mitra marketing itu closing itu dari ring satunya. Kenapa? Karena apa? Karena sudah ada kedekatan, sudah ada komunikasi sejak sebelum kita memasarkan project. Nah, inilah yang menjadi acuan kita, inilah yang menjadi
positif atau keuntungan kita dalam memasarkan proyek dan mengajak survei ke lokasi proyek. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum MOU, yang belum meregistrasi, silakan dapat registrasi terlebih dahulu. Nah, sebelum saya ke slide selanjutnya, saya mau buka chat Zoom terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di chat Zoom. Atau yang mau on mic, silakan untuk kerahasiaan terlebih dahulu ya. Oke, Pak Farhan Al-Rafi. Foto lokasi Filatel. Filatel ini di mana dan perumahannya di mana aja ya, Kak? Jika calon konsumen tanya lokasinya. Oke, Pak Farhan, untuk lokasi project ya, untuk lokasi project kami atau perumahan ya. Nanti akan disampaikan oleh mentor kami ya lokasinya ya. Nah, nanti Pak Farhan cukup untuk menyampaikan apa namanya konten kami, terus copywriting kami kepada calon buyer. Nah, ketika nanti udah dipasarkan, baik itu media sosial ataupun secara offline, nah ntar Bapak Ibu akan bertemu dengan calon buyer komunikasi. Pasti banyak sekali pertanyaan. Nah, tentu Bapak Ibu wajib memahami product knowledge ya untuk mengajak ke lokasi project. Nanti komunikasinya, kalau misalnya Bapak Ibu ditanya, Pak, lokasi lokasi proyek Granadaland itu di mana? Katakanlah gitu. Saya calon bayarnya yang menanyakan kepada Bapak. Nah, Bapak cukup untuk menjawab kecamatan dan kabupatennya saja. Karena apa? Kalau misalnya Bapak Ibu menjelaskan secara detail, bahkan sampai ke share lokasinya, nanti Bapak Ibu bahasanya apa ya? Bahasanya nanti Bapak Ibu tuh diajukan. Ketika calon buyer sudah mendapatkan lokasinya, nanti pasti calon buyer ini datang ke lokasi dengan sendiri. Nah, apalagi Bapak Ibu yang kedekatan itu masih kurang, butuh namanya komunikasi lagi, butuh namanya tahu domisili dan namanya di mana, butuh namanya informasi kapan calon buyer ini ke lokasi project. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyampaikan lokasinya tanpa ada informasi tersebut, udah datang ke lokasi project, ya udah, wassalam. Fee marketing Bapak Ibu tidak bisa dapatkan. Karena apa? Data data calon bayar belum Bapak Ibu serahkan kepada mentor kami. Maka sebab itu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ditanya dalam hal lokasi dan sebagainya, sampaikan saja namanya kecamatan dan kabupaten lokasi proyek. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengajak calon bayar ini ke lokasi proyek, sudah dapat waktunya, timing waktunya di kapan, nah Bapak Ibu isi langsung form surveinya, lalu serahkan kepada mentor kami. Ya, karena apa? Nanti akan didata oleh mentor kami dan ketika datang ke lokasi proyek kalau bayar nanti akan didampingi oleh sales in-house ataupun dari mentor kami dan closing Bapak Ibu sudah ada namanya, maka fee marketing akan turun kepada rekening Bapak Ibu semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Fahrudin, tolong disampaikan lagi Pak daftar semua proyek tadi Pak. Oke, terima kasih Pak Fahrudin. Saya akan mundur lagi ya. Oke, main jauh ya. Nah, ini Pak Farudin. Lokasi kita ada di Jawa Barat, di Provinsi Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ya. Dan proyek kita udah cukup banyak ya. Kurang lebihnya itu ada 40 proyek ya. Dan kita masih ada proyek-proyek terbaru. Dan insya Allah, Bapak Ibu yang tinggal di Sumatera, yang tadi yang tinggal di Aceh ya, Bu, siapa tadi Bu Anissa ya, nanti bisa memasarkan proyeknya di Sumatera. Kita akan apa namanya launching proyek yang ada di Palembang ya dalam waktu dekat ini. Nanti akan disampaikan oleh mentor kami kalau proyek itu sudah launching. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Coba saya cek dulu apakah ada yang raise hand. Oh, baik, tidak ada. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik Pak Farhan, berarti saya sebagai tim marketing cuma memberikan Kabupaten Karawang pada perumahan perusahaan ini aja kan. Ya kalau ditanya, ya ditanya oleh calon buyer, di mana sih lokasi Granada Land? Contoh katakanlah Granada Land. Di mana sih lokasi Granada Land? Ya Bapak Ibu cukup untuk menyampaikan informasinya itu kecamatan dan kabupaten lokasi proyek tersebut. Ya, karena apa? Karena untuk bahasanya membuat penasaran calon buyer untuk berkunjung ke lokasi proyek. Kalau misalnya dia udah penasaran, maka ajak langsung ke lokasi proyek. Pak, Bu, apakah berkenan untuk mengunjungi proyek Garandalen di pekan ini atau pekan depan? Kalau misalnya sudah menyampaikan pertanyaan tersebut, maka nanti calon buyer itu akan menentukan, bisa nggak ya pekan ini ya? Kalau nggak bisa pekan ini, berarti bisa pekan depan, gitu. Kalau misalnya di read, cuma dibaca doang, ya Bapak Ibu wajib untuk meng-follow up. Nah,
follow up ini saya sampaikan kepada mitra marketing itu maksimal 4 hari ya, maksimal 4 hari. Saya sampaikan 4 hari. Kenapa? Khawatirnya calon bayar ini lupa atau misalnya atau misalnya dia lagi sibuk, terus chatnya tenggelam. Nah, Bapak Ibu udah menawarkan lagi itu 3 hari ke depan. Nanti akan chatnya ke atas lagi dan bisa dibaca oleh calon bayar dan dia akan menjawab pertanyaannya. Gitu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk tanyain apa namanya tanyain calon bayarnya kapan datang ke lokasi project. Ya, oke, Pak Susanto Arif, Granada Student House GSH Semarang, lokasinya di mana ya Pak? Oke, nanti untuk lokasinya nanti akan disampaikan oleh mentor kami ya Pak ya, untuk Pak Susanto Arif. Ada yang mau on mic? Silakan Bapak Ibu yang mau on mic. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, ada pertanyaan? Assalamualaikum, Pak. Saya mau tanya, ini kan tadi diinfokan tanpa bank ya. Nah, mungkin ada customer mungkin yang nggak percaya kok tidak memakai bank gitu. Nah, itu bagaimana caranya meyakinkan customer tanpa melibatkan bank? Itu Baik, aja Pak, Ibu. pertanyaan saya. Ibu Ria, terima kasih ya. Nah, baik. Ibu Ria, kami memang tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun ya, baik bank konvensional ataupun bank syariah. Namun, ketika misalnya calon bayar ini sudah sepakat, sudah ingin memiliki unit tersebut untuk di booking. Nanti kan ada pembayaran. Nah, pembayarannya itu bisa dua metode Bapak Ibu. Ada metode cash atau misalnya metode langsung bayar uangnya, atau yang kedua ada metode transfer. Nah, kita bisa menggunakan transfer ya. Transfer itu hanya pemindahan dana dari calon bayar ke dananya apa namanya Iskariman Properti Syariah. Itu hanya pemindahan saja. Namun kita tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun. Jadi bayarnya itu langsung kepada developer, tidak melalui pihak bank ataupun sebagainya. Seperti itu ya Bu Ria. Ya, oke. Mengerti Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Ria. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Silakan. Saya berikan kesempatan. Oke, Pak Setiawan Malang. Untuk proyek yang di Malang, saya menghubungi siapa ya untuk survei ke lokasi? Baik, Pak Setiawan, nanti Pak Setiawan boleh nanti menghubungi mentor kami. Ya, nanti mentor kami yang akan menghubungi sales in-house yang ada di lokasi proyek ataupun nanti menghubungi supervisor di proyek di Malang. Seperti itu ya Pak Setiawan ya. Jadi saling komunikasi saja, komunikasi dengan baik kepada mentor kami, nanti mentor kami yang akan memproses atau melanjutkan komunikasinya kepada sales in-house ataupun supervisor di lokasi proyek. Baik, Pak Farhan Ar-Rafi, ada gambar perumahan yang di Yogyakarta, apakah di Telegram? Pak Farhan, untuk konten foto ataupun video itu nanti ada grup Telegramnya ya. Nanti akan diinformasikan oleh mentor kami. Nanti tinggal Bapak Ibu ambil saja foto konten tersebut, nanti dapat dipasarkan baik itu secara media sosial ataupun secara offline ya. Itu ya Pak Farhan ya, nanti akan kami sediakan. Ada lagi Bapak Ibu ya pertanyaan? Jika tidak ada, saya mau menyapa mentor kami yang di Sekarima Peti Syariah. Apakah hadir Pak Dario? Boleh untuk on mic ataupun on kamera? Kemarin malah jadi nama orang bukan. Oh, aku bayang. Assalamualaikum Hadir. Oh, itu Ustaz Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dario, kabarnya sehat Pak Dario? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih di lokasi kantor Pak Dario? Belum Masih di pulang? kantor. Kalau pulang nggak bisa ikut Zoom. Alhamdulillah. Silakan Pak Dario. Assalamualaikum teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan untuk penjelasan tadi. Untuk lebih lanjutnya nanti Japri atau di share di grup WA ya. Pak Dario tinggal di mana Pak Dario? Tinggal di Kota Baru, Karawang. Oh, Kota Baru. Berarti Pak Dario dekat sama lokasi proyek ya? Ya lumayan, 30 kilometeran. Masya Allah, lumayan ya. Hampir 1 jam berarti kalau kasih GLK atau Granada Living Cost. Pak Ya, Dario, insya Allah besok ada rencana hadir di Granada Living Cost Karawang. insya Allah hadir besok.
Mungkin ada mitra yang ikut, boleh boleh langsung atau berangkat dari Cikarang, bisa konvoy. Oke, terima kasih Pak Daryo atas cakap-cakapnya kepada mitra marketing, dan ntar informasi bisa disampaikan langsung oleh Pak Daryo baik itu di grup mitra marketing ataupun nanti melalui Japri ya atau chat pribadi. Baik, terima kasih Pak Daryo atas waktunya. Baik, Ntar saya kita lanjut ya dilanjut. di kesempatan yang Mohon lain ya. izin, ada keperluan aktivitas di rumah, jadi mau pamit dulu. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, semoga Allah mudahkan Pak Daryo. Amin. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Pak Daryo atas waktunya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi boleh disampaikan melalui chat Zoom ataupun melalui on mic ya. Oke, coba saya buka chat Zoom-nya. Ada yang mau on mic silakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Masca. Kalau mengangsur maksimal tenornya berapa tahun? Ini skemanya nggak pakai bank. Oke, untuk Pak Masca, untuk mengangsur, pembayaran baik itu secara pembayaran cash keras atau cash bertahap ataupun nanti kredit, itu langsung kepada developer. Ya, langsung kepada developer, tidak melalui pihak manapun, tidak melalui pihak ketiga ataupun pihak yang lainnya. Ya, tadi sudah dijelaskan kita tidak bekerjasama dengan pihak bank. Jadi langsung kepada pihak developer. Nah, nanti mengangsurnya untuk tenornya nanti Bapak Ibu bisa pelajari produk knowledge yang kami sampaikan ya. Yang akan mentor sampaikan ya, yang akan mentor sampaikan. Produk knowledge itu cukup banyak. Karena kita cukup banyak ya 40 project yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu silakan dapat pelajari satu persatu ya. Pahami, dalami, lalu coba dipasarkan melalui media sosial ataupun secara offline. Oke, Pak Farhan Al-Rafi ada pertanyaan. Apakah boleh saya sebagai mitra marketing untuk melihat proyek secara langsung di Yogyakarta? Boleh, ya Pak Farhan ya, boleh banget. Nanti Pak Farhan, silakan komunikasi kepada mentor kami ya, Pak Daryo. Saya komunikasi kepada Pak Daryo untuk nanti minta minta jembatani ke sales in-house di lokasi project ya. Seperti itu ya Pak Farhan. Jadi komunikasi kepada mentor kami nanti akan dihubungkan ke sales in-house ataupun supervisor ataupun branch manager yang di lokasi project. Nanti Bapak Ibu akan didampingi berkeliling di unit project di Yogyakarta. Seperti itu ya Pak Farhan. Boleh banget. Oke, dari Samsung SM165F, kalau umpama marketing itu sudah janjian sama buyer, tapi pas hari H marketing ada halangan, gimana prosedurnya? Baik, untuk Bapak Ibu ketika mendapatkan calon buyer, sudah ditentukan waktu surveinya, ternyata di hari H-nya calon buyer itu ada keperluan lain, atau keperluan mendadak. Maka nanti bisa di reschedule ya, di reschedule, sampaikan saja kepada mentor kami waktunya kapan untuk tidak schedule-nya, nanti mentor kami yang akan mengganti data kehadiran calon buyer ke lokasi project. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa di schedule ya melalui mentor. Jadi Bapak Ibu itu cukup komunikasi kepada mentor. Jadi atasnya Bapak Ibu mitra marketing itu nanti akan ada mentor. Ya, nanti di mentor itu nanti akan menghubungkan ke unit-unit project. Ya, untuk apa? Untuk nanti calon buyer didampingi ketika survei. Oke, Pak Masca, bisakah minta kontak person mentor yang ada di Malang? Pak Masca, nanti insya Allah akan saya sampaikan ya nomor personnya ya, nomor person mentor dan grup marketingnya. Karena sebagian yang ikut Zoom ini ada yang sudah mendapatkan grup mitra marketing, ada yang belum mendapatkan grup mitra marketing. Nanti akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu cukup untuk registrasi ya, registrasi mitra marketing freelance. Nanti ketika Bapak Ibu sudah registrasi, nanti akan saya sampaikan grup marketingnya dan yang kedua mentor Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mau on mic? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi
mengisi form MOU-nya ya, mengisi form MOU-nya secara baik dan sebelum diisi, silakan Bapak Ibu dapat dibaca terlebih dahulu, difahami satu persatu. Ketika Bapak Ibu sudah sepakat untuk apa namanya untuk ada keinginan menjadi mitra marketing, nah silakan Bapak Ibu isi MOU-nya dan ketika Bapak Ibu sudah mengisi MOU, itulah adalah tanda resminya Bapak Ibu sudah menjadi mitra marketing freelance Skema Properti Syariah. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan Bapak Ibu dengan developer atas pengisian di MOU. Dan di MOU itu nanti akan ada nama project, dan yang kedua nanti ada penjelasan fee marketingnya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan, saya ingat kembali untuk isi MOU-nya dan Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek maksimalkan apa yang sudah difasilitasi ya. Fasilitasi baik itu training secara offline ataupun secara online karena hari ini untuk menjadi salah satu model Bapak Ibu mendapatkan pemahaman, mendapatkan apa namanya materi yang bisa Bapak Ibu amalkan nanti ketika setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan calon buyer ya atau komunikasi dengan calon buyer. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini ya untuk Zoom meeting pada Izin, sore izin hari Pak ini. Taufik, izin. Halo, Oke, siapa nih yang bertanya? Boleh Pak Cardi ya ya? Pak Pak Candi, ya. Kalau sudah Silakan Pak isi Cardi. MOU, apakah kita dapat itu eh, apa eh, fotokopi MOU itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih kepada Pak Cardi. Kayaknya saya belum selesai ya slide-nya ya. Sebentar. Nah, baik. Saya akan lanjutkan dulu ya sebentar ya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu sudah webinar sosialisasi kan akan diadakan ke grup mitra marketing ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Cardi ya. Bagaimana untuk tanda jadinya? Nanti Bapak Ibu kan sudah resmi menjadi mitra marketing. Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu bisa nanti apa namanya membuat ID card ataupun kartu nama. Nah, ID card ini Bapak Ibu bisa dapatkan ketika Bapak Ibu sudah mengajukan pembuatannya kepada admin Inskariman Academy ya. Nah, nanti akan disampaikan informasinya terkait tentang ID card dan kartu nama ya, yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya kalau misalnya Bapak Ibu tertarik. Nah, kalau untuk apa namanya tadi yang Pak Cadi sampaikan pertanyaannya, apakah kita dapat nanti kopinya dari MOU tersebut? Ya mohon maaf ya Pak Cadi ya, karena itu bersifat data pribadi dan itu di dalamnya ada database Bapak Ibu dan kami tidak akan menyebarkan database tersebut dan kami akan mengamankan database tersebut ya. Jadi tidak disebarluaskan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tertarik untuk membuat ID card dan kartu nama, Bapak Ibu bisa nanti komunikasi kepada admin kami. Nanti akan diproses ID card dan kartu nama dan akan dikirim ke domisili Bapak Ibu. Ya. Karena ini hal ini untuk wujud untuk ke profesional Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan calon buyer, handling ke lokasi project, Bapak Ibu bisa gunakan ID card. Ataupun Bapak Ibu ingin memasarkan project Iskandar Properti Syariah, Bapak Ibu bisa memberikan kartu namanya. Karena di kartu nama itu nanti akan ada nama Bapak Ibu, akan ada kontak personnya, dan ada email Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Mohon maaf ya, tadi slide-nya belum selesai. Pak, itu dikenakan biaya nggak? Untuk dikenakan biaya atau tidaknya, nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan admin kami ya, karena saya juga kurang tahu informasinya terkait tentang pembuatan ID card. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, makasih. Ya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Yang belum registrasi, silakan untuk registrasi terlebih dahulu ya, atau nanti linknya saya kirim di grup ya. Di sini ada yang belum registrasi? Ada yang belum masuk ke grup, sudah registrasi? Ada berapa banyak? Apakah ada siaran ulangnya dari Pak Hanif? Ada, insya Allah ya Pak Hanif ya, akan saya sampaikan siaran ulangnya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu sudah sore ya, mungkin yang di luar Pulau Jawa mungkin waktunya berbeda dengan kita ya yang ada di waktu Indonesia Barat. Dan kita akhiri ya untuk Zoom meeting pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata Bapak Ibu, kita akan ketemu nanti di waktu yang akan datang di event yang berbeda, di forum yang berbeda. Kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.